5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik yang hebat, di Indonesia itu musim hujan telah tiba. Hujan turun setiap hari. Hujan telah mengguyur 1 bulan lamanya. Banjir melanda pemukiman warga sekitar. Banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat dengan teliti yang lebih aman. Nah, mereka mencari tempat dengan teliti ya adik-adik, mencari tempat yang lebih aman. Nah, adik-adik di sini ada gambar. Kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Sebutkan apa saja kegiatan warga pada gambar tersebut adik-adik. Nah, di sini warga memindahkan barang ke tempat yang tidak terkena banjir atau ke tempat yang aman. Mereka saling bekerja sama ya adik-adik ya, memindahkan barang-barang warga supaya aman. Lalu dari gambar ini, apakah tindakan mereka itu sudah benar adik-adik? Ya, tindakan mereka sudah benar karena pada saat terjadi banjir, barang-barang itu harus diselamatkan agar tetap bisa digunakan. Lalu, apa saja yang kamu lakukan jika terjadi banjir di sekitar kalian adik-adik? Nah, kalau terjadi banjir, maka kita harus memindahkan barang ke tempat yang tidak terkena banjir. Lalu padamkan listrik adik-adik, cabut gas dan dari kompornya. Angkat kabel yang tersambung dengan listrik agar tidak terjadi listrik statis di dalam air sehingga bisa menyetrum orang-orang di sekitar kita. Lalu kita juga harus mau mengungsi adik-adik ya, karena kan banjir itu berbahaya untuk kita. Jadi adik-adik bisa tambahkan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman jika terjadi banjir di sekitar kalian. Adik-adik, mengapa bisa terjadi banjir? Coba jelaskan pendapatmu. Nah, banjir dapat terjadi karena hujan deras dalam waktu yang lama, sehingga sungai tidak mampu menampung aliran air lagi. Atau bisa juga adik-adik, banjir itu disebabkan karena banyak orang yang membuang sampah di sungai, sehingga sungai aliran airnya tidak lancar, mampet, sehingga bisa menyebabkan banjir adik-adik. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya adik-adik, karena bisa menyebabkan banjir. Kapan biasanya sering terjadi banjir? Nah, biasanya sering terjadi banjir itu pada musim penghujan. Ya, kalau musim penghujan itu kan sering terjadi hujan, itu biasanya sering terjadi banjir. Siapa saja yang bertanggung jawab jika terjadi banjir? Nah, yang bertanggung jawab adalah seluruh warga masyarakat dan pemerintah yang harus bertanggung jawab. Lalu adik-adik, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi banjir? Nah, agar tidak terjadi banjir, cara mencegahnya ya adik-adik ya, itu membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelancaran aliran air baik di sungai, di selokan atau got ya, membuat daerah resapan air. Maksudnya di sini apa adik-adik? Tidak semua tanah itu ditutup dengan aspal supaya air itu meresap ke dalam tanah. Dan kita juga bisa melakukan penghijauan.
hutan, di hutan-hutan yang gundul, di gunung-gunung yang gundul, supaya mencegah banjir. Karena apa? Karena pohon itu menyerap air, adik-adik. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya banjir. Di mana saja adik-adik pernah melihat banjir? Nah, mungkin kalian pernah melihat banjir di sekitar lingkungan kalian, atau mungkin di TV kalian pernah melihat, atau bahkan kalian pernah mengalami banjir ya adik-adik ya. Kalau Kak Citra selama ini belum pernah rumahnya kebanjiran, puji Tuhannya di situ. Tapi Kak Citra pernah melihat orang-orang yang terkena banjir. Nah, adik-adik, tentu kalian masih ingat bahwa kalimat tanya itu selalu dibubuhi tanda tanya pada akhir kalimat. Nah, kalimat tanya dapat diawali dengan kata tanya: apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Adik-adik, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat tanya yang utuh. Nah, di sini ada kata-kata yang acak, mari kita susun bersama-sama. Yang pertama, banjir apa penyebab? Nah, di sini jika disusun menjadi apa penyebab banjir. Lalu nomor 2, mengapa perlu terjadi kita banjir jika mengungsi? Bagaimana ya susunan kalimat tanya yang tepat? Nah, yang tepat begini adik-adik. Mengapa kita perlu mengungsi jika terjadi banjir? Nah, di sini ada yang ketiga. Bagaimana menanggulangi banjir cara? Jika disusun menjadi bagaimana cara menanggulangi banjir? Lalu yang keempat, siapa membantu yang banjir korban? Jika disusun menjadi siapa yang membantu korban banjir? Lalu adik-adik, kapan harus mengungsi kita? Nah, kapan kita harus mengungsi? Itu ya susunan yang benar. Adik-adik, hujan mengguyur Indonesia 1 bulan lamanya. Masih ingatkah adik-adik berapa hari dalam 1 bulan? Lalu berapa minggu dalam 1 bulan? Yuk kita ingat-ingat kembali ya. 1 minggu kemarin ada 7 hari. 1 bulan itu rata-rata ada 30 hari. 1 bulan sendiri ada 4 minggu. Dan 1 bulan sendiri ada 12. 1 tahun sendiri ada 12 bulan adik-adik ya. Dari Januari sampai Desember. Itu harus kalian ingat-ingat ya adik-adik ya. Nah, ini ya, 1 bulan sama dengan 4 minggu. Berarti kebalikannya, 4 minggu sama dengan 1 bulan. 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Atau kebalikannya, 30 hari itu sama dengan 1 bulan. Lalu 1 minggu ada 7 hari. Berarti 7 hari itu sama dengan 1 minggu. Lalu 1 tahun ada 12 bulan. Atau sama dengan 12 bulan itu sama dengan 1 tahun. Adik-adik yang hebat, para warga mengungsi selama 8 minggu. Berapa hari para warga mengungsi? Lalu berapa bulan pula warga mengungsi? Berarti di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah mengubah 8 minggu menjadi hari dan mengubah 8 minggu menjadi bulan adik-adik. Nah, kita tulis dulu. Kalau minggu menjadi hari, 1 minggunya ada 7 hari. Nah, di sini 1 bulan itu sama dengan 4 minggu. Kita ubah dulu 8 minggu itu berapa hari ya. Untuk pertanyaan pertama, 8 minggu kita ubah dalam hari. Berarti 8 dikali 7 ya, karena 1 minggunya ada 7. Berarti 8 dikali 7 sama dengan 56 hari. Nah, sekarang ini sudah ketemu nih berapa hari warga mengungsi ya, yaitu 56 hari. Sekarang kita cari yang berapa bulan pula warga mengungsi. Nah, di sini 8 minggu kita ubah dalam bulan. Di sini 1 bulan sama dengan 4 minggu. Yang ditanyakan itu 8 minggu ada berapa bulan. Berarti kebalikannya. Kalau kebalikannya tidak kita kali tapi kita bagi. 8 dibagi 4. Berapa 8 dibagi 4? Adik-adik bisa
kerjakan dengan pengurangan berulang ya, sampai hasilnya 0. Nah, 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Berarti 8 minggu itu sama dengan 2 bulan. Jadi kesimpulannya, para warga itu mengungsi 56 hari atau 2 bulan. Ya, itu kesimpulannya. Kita lihat soal berikutnya ya adik-adik ya. Nah, di sini tanggap darurat bencana ditetapkan selama 16 minggu. Berapa hari ditetapkan tanggap darurat bencana dan berapa bulan pula ditetapkan tanggap darurat bencana. Berarti di sini ada 2 pertanyaan ya. 16 minggu itu ada berapa hari dan 16 minggu itu ada berapa bulan. Nah, kita ubah yang pertama dulu, yang minggu menjadi hari. Di sini sudah Kak Citra tuliskan 1 minggu sama dengan 7 hari. Lah kalau 17 minggu ya 16 minggu berarti 16 dikali 7. Berapa 16 dikali 7? Nah, kita coret-coret di sini adik-adik. 16 dikali 7. 6 dikali 7 sama dengan 42. Nah, kita tulis 2. Lalu kita tulis angka 4 di sini, kita simpan dulu. 1 dikali 7, 7 adik-adik. Lalu kita tambahkan 4 ini. 7 ditambah 4 sama dengan, ya 7 ditambah 4 sama dengan 11. Jadi jawabnya di sini adalah 112 hari. Nah, sudah ketemu yang hari. Sekarang yang bulan adik-adik ya. Berapa bulan ya yang ditetapkan? Berarti 16 minggu diubah dalam bulan. Nah, di sini kalau 1 bulan 4 minggu berarti 16 minggu berapa bulan? Ini kebalikannya berarti dibagi. 16 dibagi 4. Berapa 16 dibagi 4? Nah, 16 dibagi 4 sama dengan 4 bulan. Jadi ditetapkannya tanggap darurat bencana itu selama 112 hari atau 4 bulan. Jadi adik-adik harus ingat kembali semester 1 tentang perkalian dan pembagian. Kita lihat soal cerita berikutnya ya adik-adik ya. Nah, di sini masyarakat menyalurkan bantuan selama 3 bulan. Berapa minggu masyarakat menyalurkan bantuan? Di sini hanya ada 1 pertanyaan. 3 bulan diubah dalam minggu. Nah, 1 bulannya ada 4 minggu. Berarti kalau 3 bulan ya 3 dikali 4. Ya, karena 1 bulannya ada 4 minggu. 3 dikali 4 sama dengan 12 minggu. Jadi masyarakat menyalurkan bantuan selama 12 minggu. Adik-adik, kita lihat soal berikutnya. Pemukiman warga baru benar-benar bersih setelah 6 bulan. Nah, berapa minggu lama warga membersihkan pemukiman? Lalu berapa hari pula warga membersihkan pemukiman? Di sini berarti 6 bulannya ini kita ubah dalam minggu dan dalam hari. Kita ingat kembali bahwa 1 bulan itu ada 4 minggu dan 1 bulan itu ada 30 hari. Nah, kita ubah dulu 6 bulannya menjadi minggu. Berarti 6 dikali 4. Berapa 6 dikali 4? Ya, 6 dikali 4 sama dengan 24. Jadi 6 bulan itu sama dengan 24 minggu. Lalu kita berikutnya adalah ubah bulan menjadi hari. Berarti 6 bulan ada berapa hari? Berarti 6 dikali 30. Kita kalikan di sini ya adik-adik ya. Kak Citra balik 30 dikali 6. 0 dikali 6 itu sama dengan 0. Lalu 3 dikali 6 itu sama dengan 18. Berarti 6 dikali 30 itu sama dengan 180 hari. Jadi warga membersihkan pemukiman itu selama 24 minggu atau 180 hari. Soal terakhir adik-adik. Posko bantuan dibuka selama 150 hari. Berapa bulan posko bantuan dibuka? Nah, 1 bulannya ada 30 hari. Kalau 150 hari berapa bulan? Maka kita bagi adik-adik, 150 hari dibagi 30. Sama-sama punya angka 0, kita coret saja adik-adik ya. Lah, ketemu 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Jadi posko bantuan
akan dibuka selama 5 bulan. Seperti itu ya adik-adik ya. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita tinggal mengisikan dalam tabel berikut adik-adik ya. 8 minggu itu sama dengan 56 hari sama dengan 2 bulan. 16 minggu itu sama dengan 112 hari sama dengan 4 bulan. 3 bulan tadi ada 12 minggu, 6 bulan ada 24 minggu, 6 bulan itu ada 180 hari dan 150 hari itu sama dengan 5 bulan. Nah adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Gambar manakah yang menunjukkan persatuan adik-adik? Nah gambar yang menunjukkan persatuan itu yang ini dan yang ini adik-adik ya, yang bekerja bakti bersama lalu menolong pengungsi bersama. Walaupun berbeda-beda, kita itu harus hidup bersatu adik-adik. Hidup bersatu itu banyak manfaatnya. Dengan bersatu, pekerjaan akan cepat selesai. Selain itu, pekerjaan yang berat juga akan menjadi ringan. Jadi kita harus membiasakan hidup bersatu di dalam kehidupan. Tahukah adik-adik apa sih akibat jika kita hidup tidak bersatu? Kalau hidup bersatu ada manfaatnya, kalau hidup tidak bersatu ada akibatnya. Apa saja ya akibat jika hidup tidak bersatu? Nah akibatnya yang pertama adalah pekerjaan akan lama selesainya. Lalu pekerjaan akan menjadi berat adik-adik kalau tidak bersatu dan dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak tercipta persatuan dan kerukunan, terjadi pertengkaran, tidak ada toleransi dan tidak ada kepedulian satu sama lain. Ini akibat jika hidup tidak bersatu. Jangan ya adik-adik ya, kita harus hidup bersatu supaya kita bisa merasakan manfaat dari hidup bersatu. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 4 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.